Bawa nonton nggak Pak? Nonton cicing gerak. Buka wetiungna buka. Mau ya di tepengan Pak Abi masakanna. Kan si Bapak. Masakanna di tepengan yo. Enten atuh mah nya di tepengannya. Tadi si Bapak aya HP-nya. Mana benjeng, mana benjeng. Jajaneuna Bu. Ayo Bang, ini udah saya bantu. Bisa bae, Pak. Iya, ayo tak asal penggunaan. Iya, video. Itu kokomelon, itu kokomelon. Nah. Icip. Bensin. Buka wetiungna Pap. Bu, bukakan wetiungna. Alah sia kacep. Dah. Sampurna kalau digantinya. Ayo, neon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali saudaraku semua dengan Jejak Raden Mulia Channel. Jadi begini saudaraku semua, tadi sore itu saya diundang ke salah satu subscriber saya yang juga teman saya, teman waktu kecil lah. Ketemu lagi sudah punya cucu dia. Kemudian dia tuh seperti video tadi sebelumnya, jadi nenek dari istrinya itu sudah berusia 92 tahun dan Masya Allah keadaannya tuh masih seger gitu, dalam artian ya suaranya masih jelas, pendengarannya juga masih mendengar, sorot matanya juga masih tajam gitu, masih tahu ini siapa gitu. Tapi ya begitulah, karena mungkin usia, juga karena ada faktor negatifnya dari energi negatifnya, jadi beliau si raganya itu sudah tidak bisa berdiri atau berjalan gitu. Jadi beliau itu hanya tiduran saja gitu. Nah kemudian saya tuh kan lagi kerja, dia telepon minta supaya neneknya itu diruqyah lah. Jadi waktu itu mendadak, jadi istilahnya saya juga berpakaian sehari-hari kerja aja gitulah, tidak ada persiapan sama sekali. Dan akhirnya pulang sore ketemuan, ya seperti video tadi lah, ke rumahnya, nengok, ngobrol-ngobrol dulu sama keluarga si nenek ini, sama anaknya, sama anak laki, sama anak perempuannya. Jadi saya interogasi dulu, ngobrol-ngobrol, barangkali si nenek ini punya sesuatu, ceritanya gini. Dan alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, terus saya berdoa meminta petunjuk dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata memang saya mendeteksi di rumah itu banyak pusaka-pusaka bekas peninggalan si nenek ini gitu. Yang istilahnya mungkin sewaktu si nenek ini muda lah, dan si anaknya juga, keturunannya juga bercerita bahwa si nenek itu dulu sering bertirakat, sering ikut pengajian, bahkan mohon maaf ya, ada sedikit suka bakar kemenyan gitu. Ya mungkinlah hal-hal mistis si nenek ini juga ngerti lah dulunya. Nah mungkin sebab dari itu sehingga saya menangkap ini ada aura-aura atau energi-energi negatif yang perlu dibersihkan gitu. Tapi setelah saya berdoa, saya meminta petunjuk Allah, ternyata si nenek ini tidak ada terdapat yang lain-lain. Contohnya misalkan pasang susuk atau dipasang apa gitu. Alhamdulillah tidak ada sama sekali. Cuman saya mendeteksi ini dari bekas pusaka-pusaka nenek waktu muda dulu yang sudah tidak terawat gitu. Ya alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, saya memohon izin dulu kepada anak cucu dan keturunannya itu untuk beruqyah, dan saya juga istilahnya ngomong dulu bahwa istilahnya usia itu atau kematian itu hanya Allah yang tahu, jadi rahasia Allah lah. Jadi saya kesini hanya untuk menetralisir atau membersihkan aura-aura yang ada di si nenek itu. Maksudnya aura-aura negatif
yang ada di si nenek itu termasuk dengan bekas pusaka-pusaka yang saya menangkap. Ada banyak pusaka bekas si nenek dulu muda gitu. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol, ternyata anaknya yang satu mencari-cari di lemari lah, di dapur lah, atau di manalah di rumahnya, isi rumahnya, sehingga alhamdulillah setelah saya meruqyah berjalan dengan lancar, si neneknya juga baik sekali, menerima, welcome. Malahan si nenek suntangan saya jadi malu juga, padahal dia orang tua gitu, harusnya saya gitu. Dan dia juga berucapan terima kasih dalam artian ya dengan berbahasa Sunda ya, karena ini wilayahnya di wilayah Kabupaten Bandung Timur ya, di Bandung Timur gitu. Nah, alhamdulillah saudara, berkat izin dari Allah dan saya juga izin dari anak cucunya, keturunannya, bahwa pusaka-pusaka bekas ini itu dikumpulin ya, ini ya. Jadi saya sama mereka, sama keluarga mereka itu disuruh dibawa ya. Dan ini sudah saya netralisir. Jadi bekas nenek dulu waktu muda kayaknya ini. Memang sudah lama sekali gitu. Ada beberapa yang masih apa ya? Yang masih isi lah, yang masih ada, kalau kasarnya tuh masih ada hodamnya lah gitu. Ya, seperti inilah. Ini ajimat-ajimat, isim-isim gitu. Tuh, ini apa ya? Oh, mirip. Ini sih kalau saya mendeteksi kayak seperti asihan gitu ya. Asihan, tuh ini apa ya? Buli-buli ya. Ini buli-buli. Ini minyak-minyak juga. Kayaknya bekas asihan. Mungkin si nenek dulu mungkin apa ya? Seorang penyanyi gitu atau apa. Nah ini bulu perindu ya, ini bulu perindu tuh. Ini sudah kameranya jauh ya, nggak kelihatan. Ini bulu perindu, apalagi tuh. Ini seperti tanah gitu ya, tanah atau pasir lah. Bisa juga ngerti ini apa. Terus ini juga batu-batu. Ini tapi di dalamnya ada ini ya, seperti benang gitu atau apa gitu. Seperti benang. Ya, wallahu alam. Yang jelas ini auranya aura negatif. Tuh ini isim-isim, tapi di dalamnya kayak kayu gitu. Kayu atau apalah, saya juga kurang ngerti ya. Nah ini nih, ini batu. Ini batu yang berwarna coklat susu, coklat putih susu lah. Nah ini batu tuh setelah saya berdoa kayak yang nyedot sih gitu, berarti kan masih ada benturan energinya gitu. Kalau ini apa? Ini minyak wangi kayaknya. Iya, mungkin ini minyak wangi, mungkin bekas nenek dulu buat wangi-wangian ini, pusakanya beliau mungkin ya. Ya seperti itulah. Nah ini saudaraku semua hasil operasi lah, istilahnya hasil dari ruqyah tadi sore. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini ditunjukkan semua. Ini dapat semua bekas si neneknya, dan si neneknya juga sudah ikhlas ya, sudah ridho lah. Ini nanti akan saya mungkin akan saya kubur deh, akan saya tanam. Kalau saya buang takutnya ditemukan sama orang gitu. Kalau lewat sungai gitu, barangkali nanti nyangkut atau apa, banyak orang mancing, ketemu, dipergunakan dengan tidak benar lagi, malahan jadi tidak baik lagi gitu. Jadi mungkin saya akan tanam
Dalam artian nanti saya diruqyah lagi benda-benda ini untuk supaya sudahlah dinetralisir, jangan ganggu-ganggu lagi, kembali ke alamnya masing-masing. Kalau yang masih ada hodamnya, silakan kembali lagi ke alamnya masing-masing. Mulih kajati mulang ke asal, gitulah paribasa Sundanya. Ya, Masya Allah, nenek itu sudah berumur 92 tahun ya. Jadi dalam artian mungkin bisa dibilang saya meruqyah nenek sakti ya, nenek sakti gitu. Ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dan semua keluarga juga pada menyaksikan kumpul. Jadi tidak ada rekayasa lah. Semoga si nenek juga diberi apa ya, kalau misalkan sudah waktunya pulang ya diberi dengan dalam keadaan suci bersih lagi, walaupun belum saatnya meninggal misalkan, berarti emang si nenek ini umurnya panjang. Jadi hanya Allah yang tahu, dan itu hanya rahasia Allah masalah besok mati atau kapannya. Yang jelas intinya semua yang menjadi halangan ataupun apa ya, yang menjadi penghambat ataupun jadi kejelekan energi-energi negatifnya, alhamdulillah sudah dinetralisir dengan lewat ruqyah. Si nenek juga sudah menerima dengan lapang dada. Ya mungkin cukup sekian saudaraku semua. Yang jelas ini saya ingin berbagi, ingin syiar bahwa janganlah apa ya, menyimpan hal yang mistis seperti inilah, pusaka-pusaka yang kurang baik lah. Jadi nantinya kita terjerumus ke dalam kesyirikan, dan Allah sangat membenci sekali dengan hal-hal yang syirik, yang merupakan dosa besar itu saudaraku semua. Ini jadi pelajaran buat kita semua. Jangan tergantung kepada hal-hal pusaka seperti ini. Kita hanya bergantung kepada Allah. Dan senjata umat muslim itu adalah dengan doa. Berdoa kepada Allah. Kita mendekatkan diri kepada Allah dalam hal apapun. Seperti itu saudaraku semua. Baik. Mungkin sekian dulu saudaraku semua. Semoga kita senantiasa selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang belum berumah tangga semoga diberikan jodoh, yang sakit semoga Allah sembuhkan, yang sudah tua juga Allah dikasih jalan yang terbaik lah buat keluarganya dan si neneknya juga. Baik saudaraku semua, ini akan saya beresin supaya tidak dipakai sama orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Baik saudaraku semua, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.